secara spontan mengayunkan kayu itu ke kepala Sangkara. Kepala Sangkara mengeluarkan darah. Ia turun dari pondok dan berlari meninggalkan ibunya yang masih terduduk menangis. Perjalanan jiwa Jila. Sangkara yang berlari tanpa tujuan, sambil memegangi kepalanya yang terluka terus berlari. Hari menjelang pagi, Sangkara terus berjalan. Dia tidak bisa berfikir apa-apa. Perasaannya berkecamuk tanpa ketentuan. Setelah hari menunjukkan waktu sore hari, Sangkara berhenti karena merasa haus dan lapar. Kemudian dia mencari air yang bisa diminum, serta buah yang bisa dimakan. Singkat cerita, sudah 7 tahun Sangkara berjalan tak tentu arah. Dan tak sengaja dia mendengar dari kejauhan suara orang yang saling memanggil. Oh ya, di sini adalah pemukiman Jila. Anak-anak Jila sudah banyak, ada 40 anak, 20 laki-laki, dan 20 perempuan. Istri-istri Jila selalu melahirkan anak kembar. Sangkara kemudian melihat bangunan yang bagus dan besar. Dia juga melihat banyak manusia, seperti dirinya. Dan kemudian dia terus berjalan mengendap-endap, sambil mendekati bangunan besar itu. Dan Sangkara dikagetkan melihat seorang perempuan yang sebaya dengannya, sedang mengambil buah-buah yang banyak tumbuh di seputar bangunan megah itu. Tanpa disadari, ada gejolak dalam diri Sangkara yang di waktu ini sudah berusia 19 tahun. Gejolak di dalam hatinya yang tidak bisa difahami olehnya. Dia keluar dari persembunyiannya sambil mendekati perempuan tersebut. Perempuan muda itu kaget terperangah, karena dia tidak pernah melihat Sangkara sebelumnya. Gejolak dalam diri Sangkara semakin menggebu-gebu. Dengan insting naluri dia memegang perempuan itu, bermaksud ingin bersetubuh dengannya. Perempuan itu berteriak sambil melepaskan diri dari tindihan badan Sangkara. Di waktu yang tepat ada saudara laki-laki dari perempuan itu lewat dan mendengar teriakan tersebut. Kemudian dia melihat seorang laki-laki yang tidak dikenalnya menindih tubuh adiknya. Karena di waktu itu tidak ada pengalaman tentang persetubuhan sang kakak, hanya menarik-narik tubuh Sangkara tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian Sangkara bangkit sambil memegang sebongkah batu dan memukulkan batu tersebut kepada saudara laki-laki dari perempuan itu. Seketika darah keluar banyak dari anak laki-laki tersebut dan kemudian tubuhnya roboh. Sangkara yang tidak memahami sebenarnya apa yang terjadi kembali membekap perempuan itu dan terjadilah hubungan layaknya suami istri. Setelah selesai, Sangkara melihat tubuh laki-laki yang dipukulnya tidak bergerak sama sekali. Dia masih merasa keheranan dengan apa yang terjadi. Di sisi lain, dia merasakan pertama kali berhubungan badan dan pertama kali juga melihat orang tidak bergerak. Si perempuan yang sudah terbebas dari Sangkara berlari menuju rumahnya, dan setibanya di sana dia menceritakan apa yang terjadi kepada saudara-saudaranya. Kemudian saudara laki-lakinya pergi mendatangi Jila yang sudah 5 hari di dalam goa. Setibanya di goa, anak laki-laki Jila itu memanggilnya, "Pa! Pa! Pa!" Jila yang mendengar teriakan dari anaknya tersadar dari meditasinya, kemudian bergegas keluar goa. "Ada apa, nak? Kau memanggil bapak?" Kemudian sang anak menceritakan apa yang terjadi. Jila yang tahu kalau anak laki-laki itu adalah anaknya yang dari Sri Dewi. Dia juga tahu hari ini akan datang. Kemudian Jila mengajak anaknya untuk pergi melihat apa yang terjadi. Sesampainya di tempat kejadian, Jila tidak melihat lagi anak laki itu. Yang ada cuma anaknya yang terbujur kaku dengan berlumuran darah. Jila merasa hukum-hukum sistem atau karma mulai terbentuk satu persatu. Jila mengangkat anaknya tersebut dan membawanya ke dekat gua tempat meditasinya. Kemudian Jila duduk bersila dan berbicara dengan tiada dalam dirinya. Wahai tiada hukum-hukum dari sistem karma, sudah mulai terbentuk satu persatu. Dan walau aku sudah engkau beritahukan apa yang akan terjadi, tapi aku mengalami perasaan sedih melihat salah satu anakku tidak bergerak. Tiada menjawab. Jila, memang hukum karma pembunuhan ini tidak bisa terhindarkan, karena kelak di masa depan, karma inilah yang akan menjadi dasar salah satu hukum keseimbangan bagi dunia ini. Mencerdaskan manusia dan memahamkan mereka ke puncak pengetahuan sangatlah membutuhkan waktu
yang lama. Apabila karma pembunuhan ini tidak tercipta, maka pertumbuhan manusia di bumi ini tidak akan bisa seimbang dengan kebutuhan makan mereka di bumi ini. Menjaga keseimbangan bumi ini sangatlah dibutuhkan untuk tujuan akhirmu yang sempurna. Jilah antara aku dan dirimu, kita sama-sama berkorban. Aku berkorban memisahkan dan mewadahi bagian dari aku, yaitu jiwa atau ruhku sendiri. Dan engkau pun mengorbankan dirimu karena terikat dengan hukum keadilan atas penciptaan. Dan engkau juga tahu, jiwa-jiwa itu juga berkorban untuk tujuanmu. Di masa depan, engkau harus berusaha menyelamatkan mereka semampumu, karena mereka juga bagian dari aku. Ketahuilah, Jilah, penyempurnaan dari hukum-hukum atau karma akan terus bermunculan seiring perkembangan manusia. Jiwa-jiwa yang sudah diwadahi itu akan terus berlomba untuk mendapatkan hasil akhir yang bahagia. Dan setiap kelahiranmu di masa depan, maka setelah engkau mengingat hal ini, maka engkau harus mengajari mereka untuk mencapai kebahagiaan. Engkau terikat dengan kewajiban sebagai pembimbing dari mereka untuk mencapai tujuan kebahagiaan mereka. Dan ketahuilah juga, pengorbananmu dalam mencerahkan mereka itu juga bagian syarat pensucian jiwamu dari dosa penciptaan atau kehendakmu. Wahai tiada, apakah aku bisa menyelamatkan mereka dan menempatkan mereka di tempat yang bahagia? Tiada menjawab. Wahai Jilah, tahukah engkau mengapa ada penderitaan atau neraka yang abadi? Jilah menjawab, Wahai tiada, aku tidak mengetahui apa-apa yang sebelum engkau memberitahukannya kepadaku. Tiada menjawab. Wahai Jilah, waktu perjalananmu terbatas pada 7 keturunan, sedangkan kebodohan akan selalu terlahir, serta hasrat-hasrat dari jiwa itu juga menjadi penghalang bagi mereka untuk terselamatkan. Wahai Jilah, sekuat apapun usahamu, hukum dualisme dunia ini tidak bisa engkau hapuskan. Keabadian dari suka dan duka pun tidak bisa engkau hindari. Pemisahan antara kebahagiaan dan ketidakbahagiaan tidak bisa juga engkau abaikan. Setiap usaha dari setiap jiwa akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kelak arahan dan pengajaran darimu juga membantu mereka untuk mendapatkan tempat kebahagiaan yang abadi. Kelak ketika mereka sudah abadi di tempat yang bahagia, mereka tidak akan terkontaminasi kesedihan lagi. Dan sebaliknya, usahamu dalam mengajarkan dan memberitahukan jalan kebahagiaan kepada mereka, dan mereka tidak percaya atau tidak mengikutinya, maka tempatnya adalah kesengsaraan yang abadi.